Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini pasti banyak berkat yang boleh kita dapatkan. Karena di tahun 2021 banyak hal yang akan kita dapatkan pembelajaran dari Tuhan. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin serius dengan Tuhan, dan semakin mengerti apa yang Tuhan ingin katakan bagi kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 3 istilah. 3 istilah ini adalah gambaran dari Bapak Reformasi yang bicara tentang sola. Ada 3 sola yang digambarkan oleh Bapak Reformasi yaitu Martin Luther. Ada sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Semua hal ini menggambarkan bagaimana iman kita harus bergantung kepada Tuhan. Iman kita harus yakinkan kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini saya mengajak untuk kita semua mengerti tentang 3 sola ini, tetapi hari ini saya membahas tentang sola fide. Dan istilah dari 3 sola ini muncul di tahun 1517 pada saat Bapak-Bapak Reformasi sedang memperjuangkan bagaimana iman mereka untuk melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan yang diartikan dari istilah sola fide. Apa artinya sola fide? Sola fide itu adalah keselamatan hanya didapatkan dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bicara sola fide adalah bicara konsep iman. Bicara bagaimana hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang dapat memberikan kita keselamatan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 11 menggambarkan bahwa keberadaan Yesus begitu penting. Ayat 11 ini menggambarkan bahwa Yesus itu hadir bagi kita supaya kita menyadari bahwa pentingnya Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sayangnya ayat 11 ini menggambarkan yang membuang Yesus adalah kita sendiri. Yang menganggap Yesus tidak penting adalah manusia sendiri. Dan menganggap Yesus tidak punya arti apa-apa adalah orangnya sendiri. Dalam arti manusia kita. Orang yang berdosa menganggap kehadiran Yesus tidak terlalu penting. Sehingga digambarkan di ayat yang ke-11 di sini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Berarti di sini mau mengajak kepada kita, seberapa pentingkah kita mengerti tentang iman kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Yesus. Yesus datang dalam hidup kita supaya kita mengerti apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita dikatakan sola fide, berarti iman itulah yang membawa kita untuk mengenal tentang arti keselamatan. Melalui apa? Iman kepada Yesus Kristus. Maka dipertegas bahwa yang membuang Yesus bukan orang lain. Tetapi seringkali kita menganggap kehadiran Yesus tidak penting, maka kita sia-siakan waktu untuk bersama dengan Yesus. Dan kita menganggap Yesus itu sudah dari nenek moyang saya, sudah disembah. Maka ketika saya hadir, ya itu karena keterpaksaan, mungkin karena keturunan. Tetapi malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, jangan percaya Yesus hanya karena katanya. Jangan percaya Yesus hanya karena orang tua. Jangan percaya Yesus hanya karena cerita. Tetapi biarlah kita mengalami perubahan hidup karena kita memiliki Yesus. Dan kita tahu betul apa yang Yesus kerjakan. Maka digambarkan di ayat ke-11 ini yang seringkali membuang Yesus seperti batu kilangan ataupun batu tukang bangunan, yaitu kita sendiri. Maka digambarkan di sini adalah Yesus tetap menjadi batu penjuru. Maka jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yesus memberikan gambaran di ayatnya yang ke-12 dalam Kisah Para Rasul 4 ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ayat ini menegaskan bahwa mau sejauh mana kita melangkah mencari kebenaran, mau sejauh manapun kita melangkah untuk tahu yang mana yang benar, Yesus mengatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Maka malam hari ini saya mau menegaskan bahwa kalau kita tahu tentang kebenaran di dalam Yesus, jangan sia-siakan kehadiran Yesus. Tapi biarlah Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan. Bahkan diberikan perumpamaan seperti ini, sebab di bawah kolong langit ini, kita tinggal di mana sih? Kita tinggal di kolong jembatan? Tidak, kita tinggal di bawah kolong langit. Diumpamakan dalam firman Tuhan ini bahwa selama kita ada tinggal di bawah kolong langit ini, siapa yang harus kita tahu dan kita kenal? Firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka hari ini kita bersyukur, kita boleh kenal Yesus, kita bersyukur karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Maka ditegaskan ayatnya yang ke-11 tadi, bahwa siapa yang bisa mengenal Yesus, tidak mungkin dia membuang Yesus. Tapi yang membuang Yesus sendiri kadangkala keegoisan kita. Menganggap bahwa diri kita bisa mencari lebih lagi. Padahal kunci hidup ini hanya pada Yesus. Maka malam hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Bapak-bapak reformasi mengajarkan kita untuk kembali back to the Bible. Untuk kembali kepada sola fide, untuk mengerti dan memahami sejauh mana iman kita bertumbuh di dalam Yesus, sejauh mana kita kenal Yesus dan jadikan Yesus begitu penting dalam kehidupan kita. Maka biarlah malam hari ini dengan acara Mawar saya mengajak bahwa sola fide ini jangan dibubarkan, dalam arti dianggap itu sepele, yang istilahnya kapan dibutuhkan kita ambil, tapi ketika tidak dibutuhkan dibuang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sola fide menggambarkan iman kita untuk kita mengenal sejauh mana kita membutuhkan Yesus. Dan kita jadikan Yesus begitu penting dalam hidup ini. Karena di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang dapat memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, dan saya boleh mencari apa saja di dunia ini. Tapi jangan pernah lupakan Yesus. Karena Yesuslah segala-galanya dalam hidup ini. Maka biarlah di tahun 2021 ini, belajarlah untuk punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi jika kita punya iman kepada Yesus, di bawah kolong langit ini, sungguh-sungguh akan menjadi saksi kehidupan kita, bahwa Yesuslah yang mampu menyelesaikan setiap tantangan hidup kita. Dan biarlah iman kita terus menyala-nyala, dan terus mengenal siapa Yesus, supaya jangan kita buang seperti tukang bangunan membuang hal yang tidak penting. Tetapi jadikan hari ini Yesus batu penjuru, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar tentang iman dalam kehidupan kami. Kadangkala kami menganggap kehadiran Yesus tidak terlalu penting, dan kami sia-siakan waktu bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau belajar punya iman yang sungguh kepada Yesus, supaya ketika kami bisa mengalami, bahkan kita bisa masuk sampai tahun 2021, hanya dengan iman kami berjalan. Dan biarlah iman kami boleh menyelamatkan kami, menguatkan kami, dan menjadikan Yesus batu penjuru dalam hidup kami. Mampukan kami, biar kami terus berjuang, dan kami bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan di bawah kolong langit hari ini. Dan kami percaya semua ada dalam waktunya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah doa kami, dan kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dan biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin hari semakin bertumbuh dan melihat apa yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita di tahun 2021. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.